Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widirahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal P3K. Ini bocoran soal P3K. Dan di sini tuh fokus manajerial ya. Jadi untuk semua formasi P3K, baik nakes, kemudian teknis, baik guru dan non guru serta yang formasi lainnya itu bisa belajar dari sini. Karena di sini nanti aku akan membahas soal-soal manajerial. Jadi teman-teman stay tune di channel YouTube aku dan kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini ada Anda baru saja selesai berbelanja di sebuah supermarket untuk keperluan rumah tangga, ya. Nah, Anda duduk sejenak di dekat tempat parkir dan menikmati segelas es sebelum berangkat. Ada seorang kakek renta ini membawa kantong besar ya teman-teman ya. Ternyata ia seorang pemulung dan mendekati tempat sampah. Kira-kira tindakannya teman-teman gimana? Yang A berbagi es saya, kemudian yang B memberikannya uang, yang C memberikannya sebagian belanjaan saya, yang D memberikannya segelas es saya. Oke, kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Oke, kita cari skor yang tertinggi ya teman-teman ya. Oke. Di sini karena fokusnya adalah Anda duduk sejenak di tempat parkir ya kan, sedang menikmati. Kemudian ada kakek renta membawa kantong besar dan ternyata dia adalah seorang pemulung dan mendekati tempat sampah. Oke, yang ada hubungannya dengan pemulung yang mana? Berbagi es, memberikan uangnya itu bukan, es juga bukan, memberikannya sebagian belanjaan saya juga bukan, tapi memberikan gelas es saya. Oke, karena di situ adalah dia fokusnya sebagai seorang pemulung yang mendekati tempat sampah, otomatis dia mencari barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi yang bisa dijual atau dimanfaatkan. Oke, next. Soal berikutnya. Nah, di sini soal nomor 2. Dua orang sahabat Anda duduk di belakang Anda di bus dan terlihat dalam obrolan yang bersemangat tentang sebuah film blockbuster. Maka, oke, yang A, penuh perhatian mendengarkannya untuk menghibur diri Anda sendiri. Yang B, Anda tetap sibuk membaca novel yang Anda bawa dalam perjalanan tersebut. Yang C, menghabiskan perjalanan dengan tertidur, ya, dan tidak menghiraukan obrolan mereka. Yang D, berpindah tempat duduk di barisan belakang Anda dan bergabung dengan mereka. Yang D yang E dengan sebuah kegagalan yang menyedihkan karena Anda sangat gagal mendengarkannya perbincangan mereka. Oke, kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Di sini dua orang sahabat Anda itu sedang duduk di belakang Anda di bus dan terlibat dalam obrolan yang bersemangat tentang sebuah film blockbuster. Kira-kira kita gimana? Penuh perhatian mendengarkannya untuk menghibur diri Anda sendiri, ini boleh. Tetap sibuk membaca novel. Kalau sedang ada sebuah perbincangan ya, ada obrolan terkait sebuah film blockbuster dan di situ Anda di sebuah bis, ya kita itu ikut ya, tidak sibuk sendiri. Yang C, menghabiskan perjalanan dengan tertidur. Ini berarti nanti kurang bermanfaat kalau kita hanya tidur dan tidak mendengarkan apa yang sedang mereka obrolkan. Siapa tahu itu kan bisa menjadi karena perjalanan ya, hiburan untuk diri sendiri juga bisa. Kemudian bisa bermanfaat untuk teman-teman sambil menikmati perjalanan begitu ya. Kemudian yang D, berpindah ke tempat duduk paling belakang dan Anda bergabung dengan mereka itu bisa. Kemudian yang E, sebuah kegagalan yang menyedihkan karena Anda sangat gagal mendengarkan perbincangan mereka, ini juga kurang tepat. Oke, antara A dan D, kira-kira yang paling tepat yang mana? Oke, kalau misal ada sebuah perbincangan obrolan yang memang itu penting gitu kan ya. Dan menurut aku sih di dalam sebuah bis kalau kita hanya membaca dan fokus ke HP nanti kita pusing. Alangkah lebih baiknya adalah dengan penuh perhatian mendengarkannya untuk menghibur diri Anda sendiri. Karena sebuah perjalanan juga ya teman-teman ya. Oke, ini bisa dipilih atau yang ini. Berarti skor yang tertinggi ada di A dan ada di E. Tapi yang paling tepat adalah dengan penuh perhatian. Teman-teman berarti fokus dengan orang yang sedang bercerita. Oke, next. Oke, lanjut. Oke, sebelum lanjut, jadi di sini aku membuka bimbel khusus P3K perawat ya untuk persiapan ujian P3K.
ya tahun 2023. Ini batch ketiga apa ya kalau nggak salah, iya batch ketiga. Dan insya Allah itu startnya tanggal 15 Maret 2023 jika tidak ada perpanjangan. Nanti fasilitas teman-teman yang bisa didapatkan ada 10 kali pertemuan via Zoom. Yang dibahas bukan hanya kemampuan teknisnya perawat, tapi ada manajerial, wawancara, sosiokultural, dan kemampuan teknisnya perawat. Ini bentuknya FR ya teman-teman ya. Mendapatkan materi Zoom, jadi setelah Zoom, materi dan FR soal yang kita bahas akan di-share dalam bentuk PDF. Kemudian grup diskusi di Telegram juga ada, rekaman Zoom setiap pertemuan juga ada, dan latihan 2 kali tryout sesuai FR. Harganya berapa? Harganya adalah 150.000 dan pendaftarnya udah dari kemarin 25 Februari sampai 15 Maret. Ini jika tidak ada perpanjangan akan di start mulai 15 Maret, tapi jika ada perpanjangan nanti sesuai dengan informasi. Oke, langsung daftar dan hubungi WhatsApp aku di sini. Oke, next lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, pada saat Anda menggunakan fasilitas dinas, yaitu sebuah mobil dinas tanpa sepengetahuan kepala bagian kendaraan pada hari libur, secara tidak sengaja mobil dinas yang saya kendarai menabrak sebuah pohon sehingga kendaraan tersebut menjadi rusak. Tindakan saya itu gimana? Yang A, mengembalikannya dengan diam-diam setelah diperbaiki seadanya di bengkel atas biaya pribadi. Oke, berarti dia tanggung jawab ya teman-teman. Tapi dia kesalahannya adalah mengembalikannya secara diam-diam. Kemudian yang B, diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pun pegawai pun yang mengetahuinya. Oke, ini berarti dia tetap diam-diam menyimpan rahasianya sendiri. Padahal seberapapun rahasia yang dia sembunyikan, sepintar apapun pasti itu akan ketahuan. Kemudian yang C, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Oke, ini benar ya, berarti dia itu jujur, tapi dia sudah tanggung jawab. Kemudian yang D, mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Oke, tanggung jawabnya ada. Sedangkan yang E, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Oke, kira-kira yang paling tepat yang mana? Kalau di sini berarti karena di situ kita yang merusak, usahakan adalah kita juga memperbaiki atau kita tanggung jawab kayak gitu atas kesalahan, atas kekeliruan, atas kehilangan, atas kerusakan. Dianjurkan adalah kita membenarkannya bisa ke bengkel ya teman-teman. Kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan juga bisa, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, ini diam-diam salah. Ya, ini juga diam-diam salah. Kemudian yang D, mencoba memperbaiki sendiri, ini tanggung jawab ya. Cuma dia itu tidak menjelaskan kepada atasan. Kemudian yang M, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima. Harusnya di sini juga dijelaskan bahwa dia akan memperbaiki teman-teman, memperbaiki. Jadi bukan hanya dia bilang atau jujur ke atasan, tapi dia juga perlu untuk memperbaiki. Jadi jawaban yang paling tinggi skornya adalah di C, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusannya kepada pimpinan. Apakah kita dipecat, dipotong gaji, disuruh mengganti kerugian atau yang lainnya, begitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, nomor berikutnya, bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang akan Anda lakukan itu gimana? Oke, yang A, mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. Yang B, mengatasi keluhan yang masuk dengan tenang dan fokus. Yang C, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari solusi. Yang D, mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Kemudian yang E, meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. Oke, kira-kira yang paling tepat yang mana? Kalau misal ada sebuah keluhan dari pelanggan gitu ya, alangkah lebih baiknya adalah kita mendengarkan setiap keluhan, kemudian kita selesaikan.
misalnya diselesaikannya, dievaluasi mana yang salah gitu kan, mana yang benar. Kalau yang salah kita segera tegur atau kita peringatkan, kemudian kita perbaiki, begitu. Mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama, oke, baik. Kemudian yang B, mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus, oke, baik juga. Yang C, menanyakan keluhan pelanggan dan menjadikan bagian dari solusi. Solusinya apa? Gitu. Yang D, mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Iya, mengerti juga. Meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya, ini juga bagus. Tapi yang paling tepat ketika ada orang yang menyampaikan keluhan ya kepada kita sebagai pelayan, yang utama adalah mendengarkan dulu. Mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. Kita dengarkan dulu. Ya. Baru setelah itu kita atasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Oke? Di sini kita lihat kata kuncinya, keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan adalah kita atasi keluhannya dengan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Oke, selain kita mendengarkan, tapi kita juga harus bisa mengatasi keluhan dia itu apa. Ya, langsung kita selesaikan. Tapi kita juga tenang dan siap menerima apapun dari pelanggan tersebut. Oke, next. Soal berikutnya. Di sini, dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan Anda, sangat dekat dengan Anda. Rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya yang diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang akan Anda lakukan itu gimana? Yang A, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Berarti ini salah ya. Meskipun kita tidak suka dengan anak-anak, ia datang dengan ikhlas. Kemudian yang B, tidak datang tanpa konfirmasi, apalagi tidak konfirmasi. Kasian ya kan yang sudah menunggu. Kemudian yang C, hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Oke, ini bisa. Yang D, datang dan memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, ini paling bagus. Kemudian yang E, menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Ini juga kurang tepat. Kalau kita diundang, ada acara undangan, alangkah lebih baiknya adalah kita datang ya, dan memberi kado serta mengikuti acara sampai selesai. Sebagaimanapun kita nggak suka dengan anak-anak, alangkah lebih baiknya kita tetap datang, berikan kado, kemudian kita bisa duduk yang tidak ada anak-anaknya. Tapi kita usahakan datang dan menyaksikan acara sampai selesai. Begitu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Kalau misal bisa, kita lanjut soal berikutnya. Oke, oh iya, itu merupakan soal terakhir yang bisa aku sampaikan. Berarti teman-teman bisa subscribe channel YouTube aku, nyalain lonceng notifikasinya. Jadi ketika ada soal-soal yang masuk, pembahasan, bocoran, aku selalu berikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa ujian lolos dan mendapatkan skor tertinggi supaya bisa lolos ujian P3K tahun 2023. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel YouTube aku. Jangan lupa untuk di-support terus supaya bisa mencapai 40.000 subscriber di tahun 2023. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.